Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai objek IPA dan pengamatannya. Yang akan kita bahas yaitu mengenai besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu, di mana dalam sistem internasional itu ada 7 besaran pokok, yaitu ada panjang dengan satuan meter, simbol satuannya M, ada massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, kuat arus, satuannya ampere, suhu, satuannya Kelvin, jumlah zat, satuannya mol, dan intensitas cahaya, satuannya kandela. Nah, untuk bab ini kita akan membahas yaitu panjang, massa, dan waktu. Nah, untuk yang lainnya itu akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada besaran pokok panjang, di mana dalam IPA, panjang itu menyatakan jarak antara dua titik dengan satuan internasionalnya yaitu meter. Nah, alat ukur panjang di sini ada mistar, di mana memiliki tingkat ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Nah, untuk menghindari kesalahan hasil pembacaan pengukuran, maka posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk. Maka di sini skalanya 0 dan misalnya di sini jadi panjangnya yang ini, maka posisi mata harus tegak lurus di sini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengukur panjang benda menggunakan penggaris atau mistar, biasanya itu dimulai dari angka 0. Nah, tetapi jika di soal nanti kemungkinan akan muncul di tengah-tengah seperti yang ada pada gambar yang ini. Nah, lalu bagaimanakah cara pembacaannya, cara menentukannya? Nah, untuk mengetahui berapa panjang pensil ini, maka kita bisa lihat skala yang ditunjukkan pada ujung depan pensil yang ini, yaitu di sini 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5. Skala yang didapat pensil itu menunjukkan 7,5 cm. Kemudian kita lihat skala di belakang pensil, itu menunjukkan angka 4 cm. Tinggal kita kurangkan. Berarti panjang pensil ini adalah 3,5 cm. Nah, alat ukur panjang kedua yaitu ada jangka sorong, di mana skala terkecilnya atau tingkat ketelitiannya itu 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, umumnya jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, pada bagian ini itu untuk mengukur diameter luar benda. Yang bagian ini itu untuk mengukur diameter luar benda. Misalnya itu tebal uang logam. Dan pada bagian ini itu untuk mengukur kedalaman benda atau diameter bagian dalam dari tabung. Nah, jangka sorong itu memiliki dua skala. Yang pertama itu skala utama yang terdapat pada rahang tetap jangka sorong. Yang ini skala utama. Ini skala utama.
Dan skala nonius yaitu skala yang terdapat pada rahang sorong yang dapat bergeser atau digerakkan, yang ini nonius. Skala nonius. Nah, lalu bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong? Nah, di sini sudah ada contoh soal di mana di sini ada gambar, bagian atasnya itu adalah skala utama dan bagian bawahnya adalah skala nonius. Yang ini skala utama dan ini skala nonius. Skala utama, skala nonius. Nah, caranya yaitu kita lihat angka 0 pada skala nonius. Yang ini menunjukkan angka berapa di skala utama. Berarti yang ini, berarti skala utamanya yang ini. Itu menunjukkan angka sini 0,5, 0,6, 0,7. Berarti skala noniusnya sama dengan 0,7 cm. Kemudian kita lihat skala noniusnya, yaitu garis yang sejajar atau yang berhimpit antara skala nonius dan skala utama. Nah, yang berhimpit itu yang ini ya, berarti 0,0, 1, 2, 3. Berarti skala noniusnya itu 3. Nah, caranya yaitu skala utama 0,7 cm, 0,7 cm itu kita tambahkan dengan skala nonius. Skala noniusnya 3, kemudian kita kalikan dengan tingkat ketelitian dari skala nonius, yaitu 0,01 cm. Berarti cm. Jadi kita tambahkan 0,7, kita tambahkan 3 dikali 0,01, berarti 0,03. Kita tambahkan 3, 7, 0. Jadi diameter pipa yaitu 0,73, jawabannya B. Nah, alat ukur panjang ketiga itu ada mikrometer sekrup, di mana mikrometer sekrup itu memiliki tingkat ketelitian atau skala terkecilnya 0,001 cm atau 0,01 mm. Nah, mikrometer sekrup itu digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan plat yang sangat tipis. Nah, skala terkecil atau skala noniusnya pada mikrometer sekrup itu terdapat pada rahang geser yang ini. Nah, ini skala nonius. Sedangkan skala utamanya itu terdapat pada rahang tetap yang ini, skala utama. Skala utama. Nah, di sini sudah ada gambar dari mikrometer sekrup, bagaimanakah cara kita menentukan skalanya. Nah, jadi di sini kita dapat lihat menentukan skala yang terbaca. Nah, di sini kita dapat lihat skala utamanya berapa. Nah, di sini skala utamanya menunjukkan angka 3,5 mm. 3,5 mm.
Kemudian kita lihat skala noniusnya, yaitu skala yang berhimpitan antara skala utama dan skala nonius, yaitu yang ini 20 yang berhimpitan. Skala nonius 20 mm. Kemudian skala nonius ini kita kalikan dengan tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm kali 0,01 mm. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan saja. Skala utamanya 3,5. Kita tambahkan dengan skala noniusnya, yaitu 20 dikali 0,01 mm, itu 0,2 mm. Tinggal kita tambahkan. Nah, 5 ditambah 2 itu 7. 3. Nah, itu 3,7 mm. Nah, selanjutnya kita masuk pada besaran pokok massa. Nah, setiap benda itu tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam satu benda itu kita sebut dengan massa benda. Nah, satuan internasionalnya itu adalah kilogram. Nah, alat ukurnya di sini ada contohnya, ada neraca lengan dan neraca Oahuus. Nah, untuk neraca Oahuus cara membacanya yaitu tinggal kita tambahkan lengan belakangnya berapa, lengan tengahnya berapa, dan lengan depannya berapa. Tinggal kita tambahkan. Nah, untuk lengan belakangnya itu menunjukkan 90 gram. 90 gram. Lengan tengahnya itu 100 gram. 100 gram. Dan lengan belakangnya itu menunjukkan sini 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5. Berarti lengan depannya menunjukkan angka 7,5 gram. Tinggal kita tambahkan 90 tambah 100 ditambah 7,5 itu 5 0 197 gram. Nah, jadi benda ini tuh beratnya 197,5 gram. Nah, selanjutnya di sini sudah ada gambar neraca lengan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Untuk neraca lengan itu yang akan kita timbang, benda yang akan kita timbang, kita letakkan pada salah satu lengannya. Kemudian kita letakkan pada lengan yang lainnya anak timbangan sampai keduanya seimbang. Nah, di sini sudah ada contohnya, ada anak timbangannya 1 kg, kita konversikan ke gram jadi 1000 gram. 1000 gram. Kemudian anak timbang selanjutnya 200 gram. 200 gram. Dan 20 gram. Kita tambahkan. Jadi, massa seluruh anak timbangan itu adalah 1220 gram.
Nah, jadi massa benda ini juga sama dengan jumlah keseluruhan massa dari anak timbangan, yaitu 1220 gram. Nah, selanjutnya besaran pokoknya itu mengenai waktu. Nah, waktu itu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan internasional dari waktu yaitu adalah detik atau sekon. Nah, di mana itu pada lingkaran kecil ini itu menunjukkan menit, lingkaran yang di dalam itu menunjukkan menit, dan lingkaran yang luar itu menunjukkan detik. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu seorang atlet mengukur waktu latihan larinya dengan menggunakan stopwatch. Lama waktu lari yang ditunjukkan oleh stopwatch adalah, nah, pertama kita lihat pada lingkaran yang kecil, yang di dalam itu menunjukkan menit, berarti 20 menit. Kemudian kita lihat pada lingkaran yang luarnya, lingkaran yang ini. Nah, menunjukkan angka 30 detik. Yang lingkaran dalam ini 20 menit, menunjukkan angka menit. Sementara untuk lingkaran yang luarnya itu menunjukkan detik, ini 30 detik. Nah, karena yang ditanya dalam bentuk detik atau sekon, yang menit kita konversikan 20 menit kita konversikan ke detik, berarti 20 dikali 60. 1200 sekon atau detik. Kemudian kita tambahkan dengan 30 detik. 30 sekon. Kita tambahkan. Nah, jadi lama waktu lari yang ditunjukkan oleh stopwatch itu adalah 1230 sekon. Jawabannya yang A. Nah, ini untuk latihannya. Untuk latihan itu dibuat pada kertas double folio di kumpul hari Sabtu. Di sini ada soal, silahkan dibuat. Ini juga, dan ini juga. Berarti ada 3 soal untuk materi besaran pokok. Nah, sekian materi kita mengenai besaran pokok. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.